Kalau berdasarkan kampus saya sendiri, untuk beberapa mahasiswa internasional yang datang dari beberapa negara, itu ada beberapa vaksin yang diminta gitu. Kalau di Northeastern University, kalau nggak salah ada 7 apa 8 vaksin. Tapi satu vaksin itu bisa bukan hanya sekali disuntikan, tapi bisa 2-3 kali disuntikan. Dan kalau di Northeastern University itu sendiri kemarin ada MMR, ada vaksin MMR tuh kalau nggak salah 2-3 kali suntik. Kemudian ada vaksin cacar air. Dan kebetulan karena saya sudah pernah menderita cacar air sebelumnya, jadi saya tidak perlu mengambil vaksin ini. Kemudian ada beberapa vaksin seperti vaksin hepatitis B, vaksin TBC yang juga disyaratkan oleh beberapa kampus. Jadi saran saya mending kalau misalnya teman-teman sudah pasti di satu universitas dan kemudian mereka meminta untuk beberapa vaksin harus dipenuhi, maka mending teman-teman sebaiknya melakukan vaksin di Indonesia. Karena pertama, ketika mendapatkan vaksin itu biasanya kita sakit gitu, atau itu mungkin proses tubuh menyesuaikan dan semacamnya. Dan kalaupun sakit, kita sakit di Indonesia gitu masih bisa beradaptasi dengan makanan, itu satu. Kemudian yang kedua, vaksin di Indonesia terbilang lebih murah, jadi mending teman-teman ambil vaksin di Indonesia saja gitu. Dan kalaupun memang kan ada batas waktu tuh, batas di beberapa vaksin kayak misalnya MMR itu kan jangka waktunya 1 bulan, terus 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau misalnya vaksin yang terakhir itu tidak bisa diambil di Indonesia, itu bisa diambil di Amerika saja. Dan alasan ketiga mungkin karena biar nggak ribet aja ngurusin segala sesuatunya di negara paman sam ini. Nah, jadi vaksin itu juga harus menjadi faktor yang harus dipikirkan oleh teman-teman gitu, untuk mempersiapkan diri dalam melanjutkan pendidikan ke sini. Selanjutnya untuk tantangan ke-6 adalah tantangan biaya pendidikan. Sejujurnya biaya pendidikan di Amerika ini mahal banget. Kalau berdasarkan hasil pembayaran semester 1 saya waktu itu, biaya per semesternya itu kurang lebih 14.000 sampai 16.000 dolar. Ya bisa teman-teman konversikan sendiri ke dalam rupiahnya seperti apa. Tapi jangan khawatir, karena kita hidup di era dimana beasiswa itu banyak dibuka untuk teman-teman yang berkeinginan sekolah ke luar negeri. Kayak misalnya ada beasiswa Fulbright, ada beasiswa Chevening, ada beasiswa New Zealand Asian Scholarship, ada Australian Award, dan beasiswa yang paling banyak diminati saat ini adalah beasiswa LPDP. Dan juga LPDP ini sudah banyak beasiswa yang dibuka gitu. Ada beasiswa Indonesia Timur, beasiswa pesantren, beasiswa PNS yang mungkin teman-teman bisa ikuti. Dan melalui video ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak LPDP yang telah memfasilitasi saya pribadi dan juga banyak teman-teman dari Indonesia Timur yang masih punya mimpi untuk bersekolah di negeri paman sam ini. Dan sekarang banyak impian mereka telah tercapai, dan insya Allah mereka ini akan balik ke Indonesia Timur khususnya untuk membangun Indonesia Timur yang lebih baik. Kali lagi terima kasih LPDP. Nah, tantangan selanjutnya adalah tantangan yang harus teman-teman hadapi setelah teman-teman berada di Amerika Serikat ini. Dari mulai tantangan bagaimana teman-teman menghadapi 4 musim, dari mulai musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim yang kadang bisa sangat bersahabat dan kadang bisa sangat tidak bersahabat. Kemudian tantangan bagaimana teman-teman beradaptasi dengan kultur akademik yang ada di Amerika Serikat ini, yang lebih banyak menuntun kita untuk banyak berbicara di dalam kelas. Mungkin kalau di Indonesia, orang-orang yang banyak bertanya di kelas itu mungkin dianggapnya orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang bodoh bahasanya. Tapi di sini itu justru yang seperti itu suasana kelas yang dicari gitu oleh pengajar-pengajar di sini gitu, biar kelas itu makin aktif dan pemikiran orang itu makin terbuka. Apalagi kalau misalnya kelas yang banyak mahasiswa internasional gitu, dengan berbagai macam konteks permasalahan yang dibawa mereka berdasarkan negara-negara mereka, itu akan lebih menghidupkan kelas. Dan sekedar tips untuk teman-teman yang sudah berhasil atau sementara dalam perjalanan menuju ke Amerika, kalau misalnya sudah memulai kelas itu jangan takut untuk bertanya atau berbicara gitu. Karena nanti teman-teman akan rasakan sendiri gitu manfaatnya. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu mending coba diaplikasikan gitu dengan banyak nanya gitu, biar teman-teman banyak tahu. Dan biar nilai IPK-nya itu nggak turun-turun banget gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, sekedar sharing aja. Ya, jadi itu mungkin beberapa tantangan yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman punya mimpi untuk bersekolah S2 ataupun S3 ke negeri paman sam ini. Terakhir, kalau misalnya ada orang yang mengeluarkan pernyataan bahwa
melanjutkan sekolah S2 dan atau S3 ke Amerika itu sulit, maka saya orang pertama yang akan bilang, ya benar. Tapi sulit di sini bukan berarti tidak bisa. Hanya saja memang teman-teman harus berusaha lebih keras. Sejujurnya tantangan untuk bersekolah ke Amerika ini tidak terlalu sulit-sulit banget gitu. Nanti teman-teman akan temukan menariknya perjuangan teman-teman kalian, teman-teman di dalam mengejar mimpi untuk bersekolah ke Amerika sini. Jadi itulah beberapa hal yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri, tantangan yang menarik untuk teman-teman yang saat ini sedang bermimpi dan berusaha untuk mengejar mimpinya bersekolah ke Amerika Serikat ini. Tetap semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang. Semoga mimpi kalian untuk suatu saat bisa melanjutkan pendidikan di negeri Paman Sam ini bisa tercapai. Amin. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.